selamat siang. Halo Kak, siang. Oke, Sela, gimana nih tadi di perjalanan? Sedikit panas sih Kak, terus juga tadi macet di jalan. Oke, berarti tadi panas dan macet ya. Itu buat Sela nyaman atau enggak? Kurang nyaman sih, tapi sejauh ini aman kok Kak. Oke, berarti walaupun kurang nyaman, yang penting Sela udah datang ke sini dengan selamat ya. Aku senang banget dengarnya. Oke, ini gimana nih kabarnya Sela? Hari ini kabar aku baik-baik aja sih Kak. Jadi senang banget dengar hari ini kabarnya Sela baik-baik aja. Nah, sebelum memulai konseling kita hari ini, aku mau izin mereview. Soalnya sebelum kita mulai konseling, aku mau izin mereview konseling kita pada sesi 1. Nah, pada sesi 1, Sela kan mengeluhkan kalau Sela ada kecemasan akademik yang membuat Sela kalau di kelas itu merasa takut dan merasa nggak berdaya. Yang kemarin aku tanyakan di sesi pertama itu, Sela merasa nggak berdaya di pelajaran bahasa Inggris. Nah, oke. Pada sesi 1 itu aku memberi tugas ya ke Sela mengenai pelajaran bahasa Inggris yang Sela sedang pelajari nih, yang katanya Sela itu cukup berat ya untuk dimengerti. Nah, aku memberikan tugas ke Sela dengan cara yang cukup mungkin mudah dimengerti Sela. Semoga itu juga bisa dapat membantu Sela. Aku memberikan tugas kemarin itu tentang ini ya, Sela harus membuat 5 kata per hari mengenai verb 1, verb 2, verb 3 yang berkaitan dengan topik di sekolah Sela ya, yaitu grammar ya, grammar masa lampau dan masa sekarang. Nah, aku izin mereview dulu ya, aku lihat tugas Sela dulu. Oh iya, aku juga ngasih tugas Sela menuliskan 5 kata dari verb 1, verb 2, verb 3 ya. Iya. Oke. Untuk penyusunan katanya udah lumayan bagus kok, udah tepat, walaupun mungkin ada kurang tentang penulisan ed atau dan lain sebagainya, udah cukup bagus. Oke, Sela, terima kasih udah mengerjakan tugas di sesi 1. Aku apresiasi banget karena Sela ini udah lumayan bagus ya. Dan apakah aku mau nanya nih, apakah Sela ada bantuan Google Translate? Enggak Kak. Oke, ini keren banget loh, Sela gak ada bantuan Google Translate, tapi Sela bisa mengerjakan ini. Oke. Terima kasih Sela sudah mengerjakan sesi 1. Ini aku jadiin untuk asesmen lanjutan ya. Nah, selanjutnya mungkin aku ingin menanyakan nih mengenai teknik yang udah aku beritahu ke Sela tentang top stopping pada sesi pertama kita konseling. Nah, aku kan minta Sela untuk menerapkan top stopping atau pemberhentian pikiran negatif menjadi lebih positif di sesi pertama sebelum Sela memulai pelajaran bahasa Inggris di kelas. Apakah Sela udah melakukan hal tersebut? Sudah sih Kak, kan kemarin ada pelajaran bahasa Inggris juga ya, seminggu 2 kali aku sudah nerapin itu. Oke, terima kasih ya Sela sudah menerapkan. Mungkin Sela boleh memberi contoh gimana teknik top stopping yang Sela lakuin di kelas. Mungkin Sela terapkan sekarang. Oke. Yang negatifnya itu aku nggak bisa bahasa Inggris, aku takut salah dan aku takut diketawain orang. Aku bisa bahasa Inggris, aku nggak perlu takut diketawain orang dan aku sudah mencoba. Wah, keren sekali Sela udah melakukan hal itu ya. Kemarin di 2 kali pelajaran bahasa Inggris ya. Apa itu membantu Sela untuk mengurangi kecemasan? Lumayan ngebantu sih Kak, karena kan tadinya aku pikirannya negatif mulu, terus semenjak ada teknik ini aku jadi kayak ya udah nggak usah pedulin kata orang gitu, jadi ngerubah sih. Oke, keren banget Sela, terima kasih sudah menerapkan teknik tersebut ya. Nah, sebelum memulai konseling, aku ingin mengingatkan mengenai informed consent. Kayak sesi sebelumnya ya Sela,
Kalau misalnya di sesi konseling ini berlangsung dari 30 sampai 45 menit. Nah, di sesi konseling ini Sela bebas untuk meluapkan apapun yang Sela ingin ceritakan, yang menjadi mungkin ketakutan atau kecemasan Sela di sesi seperti yang Sela ceritakan di sesi pertama konseling kita. Dan Sela juga jangan takut kalau misalnya ceritanya ini akan aku sebarkan ke halayak umum atau publik. Sela nggak perlu takut karena di sesi konseling ini aku menerapkan asas kerahasiaan dan asas kebebasan untuk menceritakan apa yang Sela rasakan. Apakah ada yang ingin Sela tanyakan? Sejauh ini belum. Oke, berarti kita sudah bisa memulai konseling kita sesi kedua ya? Iya Kak. Oke. Nah, aku mau nanya mengenai skala yang Sela rasakan pada hari ini atau perasaan yang Sela rasakan pada hari ini. Yang pertama itu Sela sangat cemas, dan yang kelima itu Sela sangat tidak cemas. Sela ada di posisi berapa? Ada di posisi 2 Kak. Oke, berarti Sela agak sedikit cemas ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu apa yang membuat Sela cemas? Ya, aku cemas karena setiap pelajaran bahasa Inggris kadang tuh aku ngerasa kayaknya aku salah deh. Terus juga kan kadang kalau pelajaran bahasa Inggris gitu disuruh baca gitu kan sama guru Inggrisnya. Kadang tuh aku takut salah baca gitu sih Kak. Oke, berarti masih ada pemikiran atau kecemasan yang ada di diri Sela ketika pelajaran bahasa Inggris ya? Iya Kak. Oke. Nah, pada sesi pertama menggali lebih banyak apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Sela tuh cemas ya kan? Aku baru mengetahui secara umum kenapa Sela takut atau cemas ketika pelajaran bahasa Inggris, dan Sela menyebutkan karena Sela takut salah. Nah, itu kan baru ada di dalam pikiran Sela. Mungkin ada nggak sih faktor-faktor seperti sosial atau lingkungan yang berpengaruh atau berdampak di diri Sela? Oke, jadi tuh ceritanya aku takut bahasa Inggris karena waktu SD tuh aku pernah pelajaran bahasa Inggris. Nah, terus disuruh baca sama missnya Nah, terus habis itu pas disuruh baca aku tuh ada satu kata tuh yang kayak salah baca. Terus temen-temen aku tuh kayak ngetawain gitu. Itu tuh yang membuat aku takut banget. Aku jadi kayak setiap ada pelajaran bahasa Inggris bawaannya pengen gak masuk. Terus juga aku mikir juga kayak ya udah ngapain ikut bahasa Inggris gitu ya, takut diketawain lagi gitu sih Kak. Oke, berarti Sela sempat dulu di SD nggak ada pelajaran bahasa Inggris ya, dan Sela juga pernah disuruh untuk mengucapkan kalimat atau kata bahasa Inggris dan teman-temannya menertawakan Sela seperti itu. Oke, apa sih perasaan Sela pada saat itu? Ya, perasaan aku campur aduk sih, kayak ada sedih juga karena kayak kenapa aku nggak bisa bahasa Inggris nggak kayak teman-teman lain. Terus juga ada perasaan malu juga karena salah penyebutan. Oke, berarti sesuai dengan apa yang Sela sebutkan tadi, ada pikiran negatif di diri Sela yang menyebabkan Sela merasa nggak berdaya ya di bahasa Inggris. Iya Kak. Berarti kan itu terjadi waktu Sela SD ya? Iya. Nah, sekarang Sela udah SMP kelas 9, Iya. benar? Oke. Sekarang Sela udah SMP kelas 9, berarti udah beberapa tahun lalu kejadian itu kan ya. Nah, gimana sih kalau misalnya sekarang Sela kalau di kelas tuh seperti apa? Mungkin dari perilakunya atau tingkah lakunya. Kalau Sela di kelas tuh Sela merasa gimana? Kalau di kelas aku sekarang lebih cenderung diem sih ya Kak, karena dari SD kan juga aku nggak diajarin bahasa Inggris. Jadi dasar-dasarnya aja tuh kadang aku masih ada yang nggak ngerti gitu kan. Nah, terus SMP tiba-tiba ada, dan SMP kan pasti meningkat kan pelajarannya, kesusahannya juga meningkat gitu. Jadinya aku tuh kayak yang mikir, oh kayaknya aku nggak bisa jadi udah deh aku ngehindarin orang-orang gitu. Terus juga aku ngehindarin guru Inggris aku terutama gitu. Oke, kamu menghindari lingkungan kamu dan guru-guru kamu. Nah, mungkin apakah kamu
pernah berusaha untuk bertanya ke guru kamu atau ke teman-teman kamu mengenai pelajaran bahasa Inggris? Pernah sih Kak, aku nanya ke temen aku, terutama pada saat ada PR ya, aku nanya ke temen aku, dan temen aku tuh malah langsung ngasih contekan gitu, tapi bukannya ngajarin. Mungkin maksud dia kayak dia juga males untuk ngajarin gitu, makanya dia jadi langsung ngasih gitu sih Kak. Oke, berarti sebenarnya teman-teman Sela juga perannya membantu. Jadi sebenarnya Sela masih ada interaksi nih ya di kelas dengan teman-temannya, tapi teman-temannya bukan mengajari atau memberitahu Sela tentang bahasa Inggris, tetapi teman-temannya malah ngasih contekan gitu ke Sela. Berarti itu bukan salah satu bantuan yang efektif atau baik ya menurut Sela? Iya. Oke, berarti Sela tahu kalau misalnya bantuan dari teman itu bentuknya tidak baik karena berupa contekan. Iya. Gimana sih peran guru bahasa Inggris di SMP Sela? Apakah dia berusaha mendekati Sela atau Sela juga pernah berusaha mendekati dia? Boleh Sela ceritakan? Oke, kalau guru Inggris sekarang sih dia berusaha buat ngedeketin gitu ya. Dia juga berusaha buat ngajarin gitu. Cuma karena di diri aku ngerasa kayak nggak bisa. Apalagi sebelum aku nerapin teknik yang sudah kakak kasih, itu tuh aku tuh jadi tetap menghindar dari dia gitu sih Kak. Oke, berarti diri Selanya ya yang menghindar dari guru bahasa Inggris Sela. Iya Kak. Di dalam akademik kan ada peran orang tua. Bagaimana sih peran orang tua Sela? Oke, peran orang tua aku ngelesin aku bahasa Inggris Kak. Tapi karena pada dasarnya aku ngerasa udah takut duluan, aku jadinya kayak sering bolos untuk les gitu. Tapi orang tua aku sejauh ini perannya kayak gitu tuh, kayak ngelesin aku gitu. Orang tua tuh juga sebenarnya berperan. Masih Sela udah bercerita. Tapi sebenarnya udah ada usaha dari internal maupun eksternal dari diri Sela. Seperti yang Sela jelaskan pada minggu lalu kalau Sela datang ke konseling ini karena ingin masalahnya atau pikiran negatifnya teratasi. Apakah betul? Betul Kak. Nah, pada sesi ini aku menggunakan teknik restructuring kognitif yang akan membantu Sela mengkonstruksi ulang atau menyusun ulang pikiran negatif yang Sela rasakan menjadi pikiran yang lebih positif lagi nih. Setelah aku memberikan homework atau tugas ke Sela, aku melihat bahwa ada peningkatan di bidang akademiknya, yaitu pelajaran bahasa Inggris, karena Sela sudah mulai belajar untuk tidak melihat Google Translate atau melihat ke temannya, tapi mengerjakan itu dengan sendiri. Apakah setelah dilakukannya penerapan thought stopping sebelum pelajaran bahasa Inggris itu membantu mengurangi kecemasan Sela? Sangat ngebantu Kak. Yang aku bilang tadi, tingkat kecemasan aku juga aku bilang tadi sudah lumayan hilang gitu ya. Cuma emang ya ada beberapa yang takut gitu, tapi sejauh ini sudah meningkat sih Kak. Oke, berarti kecemasannya sudah mulai berkurang. Wah, bagus banget, berarti Sela sudah mulai ada peningkatan di pelajaran bahasa Inggrisnya dan sudah berkurang kecemasannya. Menurut Sela, aku mau nanya nih ke Sela, ada nggak sih pelajaran lain yang Sela juga merasa kesulitan atau merasa nggak berdaya nih seperti di pelajaran bahasa Inggris? Ada sih Kak, aku ngerasa kesulitan dan gak berdaya juga di pelajaran IPA Kak. Oke, Sela merasa kesulitan di pelajaran IPA, tapi apakah Sela mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar pelajaran IPA di kelas dengan teman-teman? Apakah juga merasakan takut atau tidak? Aku merasa takut sih waktu ada pelajaran IPA gitu ya. Tapi aku kan pernah melawan rasa takut itu. Terus juga waktu aku melawan rasa takut itu, aku posisinya lagi ujian.
Terus aku melawan rasa takut itu dengan belajar, ngafalin rumus-rumus. Terus aku juga nanya teman rumusnya gimana caranya. Tapi setelah itu ya aku dapet nilai bagus dan aku bisa melawan rasa takut itu. Kecemasan yang saya rasakan di pelajaran bahasa Inggris itu sebenarnya udah saya rasakan ya di pelajaran IPA atau di mata pelajaran lain yang saya merasa kesulitan nih atau nggak berdaya. Tapi karena saya belajar, saya punya effort atau punya usaha untuk mengubah pikiran negatif itu, saya akhirnya mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan dapat nilai bagus ketika ulangan ya. Iya. Aku sangat mengapresiasi Sela karena sebenarnya Sela tuh sudah pernah merasakan itu. Sela tuh sudah mengetahui cara-cara untuk menghilangkan kecemasan Sela pada pelajaran IPA. Nah, Sela juga dapat menerapkan cara-cara Sela yang di pelajaran IPA untuk mengurangi kecemasan akademik di pelajaran bahasa Inggris. Apakah menurut Sela itu juga bisa membantu Sela? Lumayan bisa kita. Akhirnya mengubah itu menjadi hal yang lebih positif dengan contoh waktu Sela menghadapi itu di pelajaran IPA ya. Iya, Kak. Setelah ini aku ingin memberikan Sela mengenai skala. Skala 1, Sela tuh sangat cemas. Dan skala 5, Sela tuh sangat tidak cemas. Nah, sekarang tuh Sela ada di posisi berapa? Skala 4, Kak. Oh, berarti sudah mulai meningkat nih ya ketidakcemasan yang Sela rasakan. Iya, Kak. Oke, wah aku mengapresiasi banget. Berarti Sela sudah ada peningkatan mengenai mengurangnya kecemasan yang ada di diri Sela. Aku mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini. Aku menyimpulkan bahwa faktor dan dampak kecemasan anxiety Sela mulai dari faktor internal dan faktor eksternal itu sebenarnya lebih dominan di faktor internal, yaitu pikiran negatif yang Sela rasakan selama pelajaran bahasa Inggris. Tetapi pada sesi kedua ini karena kita melakukan rekonstruksi tadi. Ya udah. Nah, karena Sela udah melakukan restructuring kognitif, Sela sudah mulai lebih bisa mengatasi kecemasan yang Sela rasakan dengan cara yang Sela lakukan di pelajaran IPA. Nah, aku mengapresiasi banget karena Sela sudah menyadari bahwa pikiran negatif Sela dapat diubah menjadi pikiran positif untuk agar pelajaran bahasa Inggris Sela berjalan dengan lancar dan tidak perlu ada ketakutan lagi. Karena faktor eksternal itu cenderung mendukung Sela, kecuali teman-teman Sela. Oke, Sela, apakah ada yang Sela ingin tanyakan? Oh iya, Kak, aku mau nanya sih, sesi konseling selanjutnya kapan ya? Oke, sesi konseling selanjutnya mungkin Sela bisa di hari dan jam yang sama, hari Sabtu. Bisa sih, Kak. Oke, kalau misalnya agak sore? Nggak apa-apa, Kak, bisa, Kak. Oke, karena kan tadi Sela bilang panas ya. Iya. Jadi aku ubah aja di jam 3 sampai jam 4. Apakah Sela bersedia? Bersedia. Oke, Sela. Terima kasih sudah datang pada sesi konseling kita yang kedua ini. Aku mau mengapresiasi karena Sela sudah mau bercerita ke aku dengan permasalahan yang Sela hadapi, kecemasan akademik yang Sela rasakan di kelas. Aku terima kasih banget karena Sela udah mau kooperatif cerita ke aku. Oke, mungkin kita akan bertemu lagi di sesi konseling yang ketiga di minggu depan dan di jam 3 sore. Terima kasih Sela, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih, Kak. Oke, hati-hati di jalan. Iya, Kak.